Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Margono dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Kembali berjumpa bersama saya Titis Muslimah yang tentunya akan menemani sedulur semua dalam podcast kesayangan kita, Podcast Mar, Podcast Kesehatan Margono. Dan tentunya kita kali ini akan membahas tema yang tidak kalah menariknya nih dari tema-tema yang sebelumnya, yaitu tentang hepatitis B. Apa sih itu hepatitis B? Kita tanyakan langsung dengan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Makmun SPPD KGEH Konsultan. Halo dok, selamat pagi. Halo Mbak Titi, selamat pagi. Selamat pagi juga semua saudara Margono. Gimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik Mbak Titi. Alhamdulillah. Kesibukannya akhir-akhir ini apa dok? Selain di poli nih. Saya di bagian penyakit dalam, subspesialis gastrohepatologi, terutama menangani pasien-pasien dengan gangguan pencernaan, hepatitis, penyakit liver, dan juga kanker hati. Jadi saat ini sibuk untuk melakukan pelayanan untuk penyakit-penyakit pencernaan, terutama yang membutuhkan tindakan seperti endoskopi, untuk screening pasien hepatitis yang menjadi sirosis dan untuk pengobatannya. Oke, berarti sudah sesuai nih ya dok dengan tema kita pada pagi hari ini, akan membahas tentang hepatitis ya. Sebenarnya hepatitis B itu apa sih dok? Ya, jadi hepatitis B itu sebenarnya adalah virus yang sudah lama ya, sudah puluhan ribu tahun yang lalu. Dia ditemukan sekitar tahun 1960-an lah ya, pertama kalinya. Sampai sekarang kemudian sudah dibikin vaksin, dan sekarang sudah penelitian sampai ke tahap lebih lanjut, bahkan sampai antivirus yang generasi keberapa sudah muncul. Jadi dia adalah virus pada liver yang menyerang terutama sel hepatosit di sana. Jadi ini penyakit liver yang disebabkan virus liver. Ya. Ada jenis-jenisnya nggak dok hepatitis itu? Oh ya, untuk hepatitis itu ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, bahkan ada hepatitis D sekarang ya. Ya, jadi masing-masing punya karakter. Untuk pagi ini kita akan membahas terutama hepatitis D ya, hepatitis B. Hepatitis B itu punya kekhususan. Kenapa kita perlu bahas, kita perlu tahu lebih lanjut, karena hepatitis B ini yang paling banyak menyebabkan morbiditas, mortalitas ya, penderitaan pada pasien, karena dia bisa bersifat kronik. Beda dengan hepatitis A yang hanya bersifat akut, jadi tidak menyebabkan kronisitas. Oh gitu, berarti hepatitis itu ada banyak macamnya, hepatitis A, B, C, dan D ya dok yang terbaru. Oke, untuk perbedaannya nih dok, tadi kan dikatakan bahwa hepatitis itu ada yang akut dan kronis. Nah, dikatakan akut atau kronisnya itu seberapa lamanya dan seberapa parahnya gitu dok? Baik, jadi gini Mbak Titis, kalau untuk hepatitis akut sama kronis perbedaannya di waktu terpajannya atau sakitnya. Hepatitis dikatakan akut jika dalam kurang dari 6 bulan. Kalau lewat dari 6 bulan sudah masuk ke hepatitis kronik. Oh gitu, oke, berarti lebih dari 6 bulan dikatakan kronis ya dok. Betul. Kurang dari 6 bulan dikatakan akut. Nah itu biasanya nih dok, tanda dan gejala atau kayak tanda-tanda yang biasa kita abaikan gitu dok, kalau kita terkena hepatitis tuh gimana? Baik, ya ini mungkin yang sering ditanyakan juga ya, kalau hepatitis itu gejalanya gimana sih? Iya gitu, betul. Jadi yang paling simpel dicurigai lah jika hepatitis itu kalau misalnya ada gejala seperti kuning ya, mata kuning, badan kuning gitu, mungkin pikiran pertama hepatitis ya itu sudah benar. Tidak hanya itu sebenarnya gejala hepatitis. Pada fase-fase awal gejala hepatitis mungkin tidak bergejala, fase inkubasi, fase prodromal. Nah itu gejalanya tidak khas, seperti meriang, mungkin perut sakit, demam, dan nanti ketika dicek laboratorium mungkin akan kelihatan peningkatan enzim hati, enzim kerusakan hati. Nah di saat itu seringkali dicek hepatitisnya positif. Namun pada pasien-pasien yang kronis sering tidak kerasa gejalanya dan bahkan diabaikan ya. Jadi nggak mengetahui awal-awal gimana. Jadi sarannya kalau ada gejala kuning, apalagi ada riwayat dari keluarga yang hepatitis, baiknya segera periksa. Itu kan kadang juga ada keluarga ya dok, yang misalkan mereka ternyata kena hepatitis nih, tapi nggak mau bilang karena privacy atau gimana ya dok. Itu cara mengetahuinya gimana dok? Kalau
Dengan pasiennya mulai hepatitis, keluarga kadang atau pasiennya merasa malu ya untuk mengatakan ke anggota keluarga. Ini stigma juga ya, karena barangkali dianggap kalau hepatitis itu penyakit yang karena kotor lah, karena apalah kayak gitu. Sebaiknya ini mulai dihilangkan, karena seperti halnya TB, hepatitis itu juga bisa disembuhkan. Bahkan jauh lebih bagus diobati secara dini jika memiliki hepatitis. Oh gitu. Dan kalau memang memiliki hepatitis, penting untuk memiliki pengobatan atau memproteksi anggota keluarga supaya tidak tertular. Saran buat yang memang punya hepatitis, segeralah ke dokter untuk bisa konsultasi lebih lanjut. Untuk juga mendapat edukasi terutama dari keluarga ya, bagaimana tentang proteksinya, bagaimana pengobatannya, seperti itu, supaya tidak dipendam sendiri dan malah jadi menularkan, misalnya begitu. Oke, kita bahas nih dok, menarik sekali ya dok. Untuk cara penularannya nih dok, tadi kan dikatakan ada edukasi dan pengobatannya. Untuk cara penularannya nih dok, apakah melalui makanan, udara, atau droplet, cairan kayak gitu dok? Baik, ya memang menarik, terutama untuk orang-orang yang memiliki hepatitis ya. Betul. Jadi ini untuk edukasi pada anggota keluarga yang memiliki keluarga hepatitis. Hepatitis B ini bukan penyakit yang disebabkan atau ditularkan lewat makanan ya. Ini berbeda dengan tipes yang lainnya. Jadi dia tidak menular lewat makanan, tidak menularkan lewat kontak seperti bicara, hidup serumah, itu nggak apa-apa. Kontak dekat seperti itu nggak apa-apa, karena hepatitis B itu virusnya terutama ditemukan tuh di darah, di cairan-cairan tubuh. Nah, kalau untuk di makanan, untuk pernapasan, batuk itu tidak. Ya, jadi aman hidup berdampingan bersama dengan hepatitis B. Penderita hepatitis B jangan dikucilkan. Namun ada pencegahannya, tetap bisa menularkan. Nah, penularannya bagaimana? Penularan yang paling sering adalah melalui hubungan suami istri. Kemudian yang kedua melalui kelahiran. Jadi ibu yang memiliki hepatitis mengandung anak kemudian tidak mendapatkan pengobatan selama kehamilan, bisa menularkan ke anak. Gitu ya dok. Tadi dikatakan bahwa melalui darah atau cairan gitu ya dok. Kalau kena keringatnya nih dok, bisa terkena nggak, terpapar nggak? Atau misal pasien tersebut itu terpapar ini kayak ada lukanya, terus kita bersentuhan kena darahnya, itu bisa terkena nggak dok? Oh ya, enggak. Kalau kita kena luka atau kena cairan keringat misal gitu ya, selama kulit kita itu intact ya, artinya kulit kita itu tidak ada luka juga, itu kita punya barrier dan tidak apa-apa. Oh masih aman. Aman. Jadi untuk berpegangan, salaman segala macam masih aman. Jadi dia memang cairan dengan cairan atau mukosa dengan mukosa begitu. Berarti kalau misalkan tinggal satu rumah terkena cairan gitu ya dok, yang penting kita nggak ada luka, masih aman ya dok? Aman. Oke, kalau misalkan alat makannya atau alat mandinya kita berbarengan nih dok, nah itu aman nggak? Ya, jadi seperti disebutkan tadi, virus hepatitis itu bisa terdapat pada darah pasien hepatitis. Nah, benda yang beresiko memiliki atau kena darah atau cairan itu sebaiknya disendirikan. Misalnya ada kasus di penularan melalui jarum tato, karena orang yang memakai tato atau menggunakan jarum itu otomatis kena darahnya ya. Nah, ketika dipakai ke orang lain itu bisa menularkan. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan alat makan? Alat makan itu sebenarnya kalau dicuci otomatis sudah bersih ya, tidak membawakan itu lagi. Nah, tapi kalau misal yang agak sulit untuk dibersihkan, misal sikat gigi nih. Nah, sikat gigi barangkali beresiko untuk ada perdarahan di gusi atau cairan di gusi dan tidak dibersihkan dengan itu, sebaiknya yang seperti itu disendirikan aja. Sendirikan begitu. Seperti itu. Jadi untuk personal care, alat-alat personal sendiri, sikat gigi gitu, atau alat cukur ya, yang mungkin bisa melukai dan mengandung darah tuh disendirikan saja. Tapi kalau seperti alat makan asal dicuci bersih nggak apa-apa sih, tidak menurunkan selama ini. Masih aman berarti ya dok. Ada satu lagi. Apa nih dok? Cara paling efektif untuk mencegah penularan adalah yang tadi itu tambahan ya. Tapi cara yang paling efektif sebenarnya adalah dengan vaksin.
Vaksin nih. Jadi bagi keluarga yang memiliki anggota yang memiliki hepatitis B terutama, cara mencegah yang paling bagus adalah divaksin. Divaksin sampai muncul kekebalannya atau anti HBS-nya. Oh gitu. Kadar lebih dari 10 kita anggap sudah kebal terhadap hepatitis B. Nah, menarik nih dok. Kapan nih kita mulai melakukan vaksin itu dok? Apakah setelah kita mengetahui nih bahwa keluarga kita ada yang terkena hepatitis atau sebelumnya nih dok? Pertama wajib kalau misalnya ada keluarga yang kena hepatitis B, segera anggota yang lain diperiksa. Tujuannya tadi untuk vaksin bagi yang negatif dan belum punya kekebalan. Jadi cek HBsAg-nya, cek anti HBS-nya. Kalau anti HBS-nya udah tinggi sampai ratusan ya nggak perlu vaksin. Gitu. Dia sudah kebal alami. Sering ada suami istri yang begitu. Misalnya yang satu kena, yang satunya tidak, tapi dicek antinya positif, berarti sudah kebal secara alami. Yang kedua, kalau tidak ada, belum ada kekebalan, divaksin booster 3 kali biasanya sampai muncul kekebalannya. Itu yang paling aman. Oh gitu ya dok. Nah kalau misalkan bayi baru lahir nih dok, itu wajib divaksin apa enggak? Bayi baru lahir biasanya sudah ada program ya vaksinasi untuk hepatitis, sudah sekarang program nasional. Berarti sedari bayi aja dok, nggak apa-apa ya? Dari bayi ikuti program nasional. Mention untuk ibu yang memiliki hepatitis ketika hamil, walaupun tidak ada gejala, sebaiknya tetap, atau sekarang memang sudah diprogramkan ya untuk screening hepatitisnya dilakukan. Jadi ke dokter supaya diperiksa hepatitisnya atau ke puskesmas. Jangan tidak sama sekali karena itu berpotensi. Oh gitu. Bahkan mungkin nggak ketahuan hepatitis B pada ibu hamil. Mereka merasa tidak punya, tapi sebenarnya ada. Dan ketika di screening di puskesmas baru ketahuan. Jadi itu pentingnya screening untuk ibu hamil ke puskesmas, termasuk nanti untuk hepatitis B-nya. Oke dok. Memang itu kadang tanda gejalanya nggak ini ya dok? Nggak muncul gitu ya, sering diabaikan juga ya dok. Untuk hepatitis kronik kadang sering diabaikan, nggak merasa secara spesifik, jadi merasa baik-baik aja. Banyak kasus yang datang itu karena tidak sengaja pada waktu screening kesehatan hepatitisnya positif, begitu. Oke, tadi kan sudah dikatakan nih dok bahwa cara mencegahnya itu bagaimana, jadi sedulur semuanya kan sudah tahu ya dok. Nah untuk pengobatannya sendiri nih dok, apakah hepatitis itu bisa sembuh? Terus dikatakan sembuh itu harus pengobatan berapa lama? Ataukah ada komplikasi yang lainnya nih dok? Bisa menyerang apa gitu? Ya, pertanyaan penting ini ya. Jadi hepatitis B itu bisa sembuh, bisa sembuh. Sehingga nggak usah takut berobat saja ya, daripada tidak diobati. Kenapa kalau nggak diobati itu saya nggak ngerasa apa-apa gitu. Betul. Nah ini yang sering salah paham. Ketika tidak diobati dalam kurun waktu 10 tahun atau ketika sudah mulai tua, dikatakan di Indonesia itu rata-rata 40 tahunan lah. Ketika sudah 40 tahunan itu mulai muncul sirosis. Sirosis hati yang artinya adalah pengerasan liver atau fibrosis di liver atau pengecilan liver, istilahnya macam-macam ya. Liver mengecil, liver mengeras begitu. Dan itu pada tahap yang agak lanjut ya. Jadi sudah stadium lanjut itu dia tidak bisa kembali normal livernya itu, dan membuat banyak komplikasi. Nah tahap berikutnya adalah kanker hati. Jadi banyak pasien-pasien hepatitis yang datang sudah dalam kondisi kanker hati, dan itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena kalau kanker hati saat ini walaupun ada obatnya, di Margono juga ada ya, tapi itu terbatas untuk tahap-tahap yang awal. Jadi kalau sudah tahap lanjut itu sudah sulit diobati ataupun dioperasi. Begitu. Kalau sudah lebih dari 6 bulan itu udah susah diobatin ya dok. Sebaiknya waktu sebelum 6 bulan itu pas masih akutnya, atau berapa persen nih dari masa akut ke penyembuhannya? Jadi sebaiknya ketika punya hepatitis B segera ke dokter saja, nanti diedukasi. Nah ada beberapa pasien yang menanyakan, dok saya sudah ke dokter nih tapi kok nggak dikasih obat untuk hepatitisnya. Nah jadi untuk informasi, hepatitis B ini ada fasenya ya, fase imun toleran, artinya virus masih ada tapi tidak merusak, tidak ada kerusakan pada liver.
Yang kedua fase imun aktif. Mulai terjadi kerusakan pada liver karena aktivitas imun sendiri. Nah, pengobatan itu ditujukan di fase imun aktif. Nah, jadi kapan tahunya fase imun aktif? Nah, dokter biasanya akan menyarankan evaluasi dalam tiap 3 bulan atau 6 bulan. Cek darahnya untuk mengetahui mulai ada kerusakan tidak pada livernya. Itu sebenarnya kerusakan itu menandakan aktivitas imunitas tubuh yang tinggi terhadap virus itu. Nah dok, gimana kalau dari awal saja dikasih obat virus sih gitu ya, nggak usah nunggu sampai rusak kayak gitu. Saat ini pengobatan pada fase imun toleran tidak memberikan hasil yang lebih bermakna dibanding pada fase imun aktif. Jadi dalam untuk perhitungan cost-nya, untuk perhitungan mencegah ke resistensi obat ya, maka disarankan ketika fase imun aktif pemberiannya. Jadi tidak usah pada fase awal-awal karena itu juga agak merancukan dengan hepatitis akut yang sebenarnya 80% orang bisa sembuh. Dengan aktivitas imunnya. Sama juga dengan ibu hamil ya. Ibu hamil kenapa sih pada trimester 3 nggak dari awal-awal saja dok dikasih? Hampir sama. Jadi satu, efek menularkannya terutama pada trimester akhir ya. Yang kedua, signifikan pemberiannya terutama di trimester akhir. Gitu. Jadi pada awal-awal mungkin belum diberi untuk ibu hamil, tapi pada trimester akhir biasanya diberi. Gitu ya dok. Nah tadi nih dok kan sudah dibahas ya dok untuk komplikasinya sendiri dok. Kalau misalkan nih dok ada pasien nih, saya merasa sehat nih, nggak usah lah berobat, itu ada ininya nggak dok? Maksudnya efek jangka panjangnya selain terkena itu? Iya, jangka panjangnya biasanya nantinya berobat dalam kondisi yang sudah komplikasi. Paling sering muntah darah. Muntah darah karena sudah sirosis, sudah ada varises di pencernaan ya, atau sudah kuning, atau perutnya sudah keras, besar, masih tes itu ya. Ketika diperiksa positif. Dan ketika di track ke belakang sudah lama tahu hepatitis, tapi nggak pernah kontrol. Jadi mindsetnya periksa itu untuk mengevaluasi perkembangan, begitu. Itu rutin 3 bulan kalau bisa 6 bulan minimalnya begitu ya. Sekedar untuk tahu. Angka kesembuhannya nih dok, berapa persen? Kalau misalkan kita sudah harusnya nih udah berobat, tapi kenapa kita nggak berobat ya gitu? Jadi kalau dalam fase akut dikatakan sih bisa sembuh sampai 90% bisa sembuh ya. Ya, coba dalam fase kronis kita targetnya untuk sampai ke HbSAg-nya negatif. Sampai HbSAg negatif dan itu butuh waktu. Nah, ini yang seringkali juga disalahpahami oleh para penderita yang sudah meminum obat. Sampai kapan nih saya minum obat gitu ya? Betul. Ada yang saya virusnya sudah turun nih, sudah nggak ada. Obat saya stop saja. Nah, itu kadang mispersepsi ya. Jadi target ketika sudah pengobatan ada beberapa target idealnya HbSAg-nya negatif. HbSAg itu apa? HbSAg itu tanda antigen gitu ya, tanda adanya virus di dalam darah. Kalau HbSAg masih positif, berarti virusnya masih ada. Walaupun HBV DNA-nya itu sudah tidak terdeteksi, karena berarti kadarnya sangat rendah sehingga tidak terdeteksi oleh alat. Nah, resikonya kalau dia berhenti itu bisa terjadi relapse atau reaktivasi hepatitis B, di mana kadar virusnya nanti naik lagi. Nah, seringkali naiknya nggak kerasa, tahu-tahu sudah komplikasi lagi. Jadi sebaiknya dilanjutkan dulu sampai HbSAg-nya memang negatif. Apalagi pada pasien sirosis, itu hampir semua studi mengatakan diteruskan, di-prevent supaya dijaga supaya tidak jatuh ke kanker hati itu. Walaupun sudah baik kondisinya. Wah, ternyata banyak sekali ya dok. Oke nih, kalau di Margono sendiri nih dok kan sudah tipe A ya dok. Untuk menangani hepatitis ini, keunggulannya apa nih dok? Dari pengobatan, penunjang, dan yang lainnya gitu dok. Oke, baik. Ya betul sekali Mbak Titis. Jadi di Margono ini kita memiliki alat untuk mengobati atau mendeteksi hepatitis B dan komplikasinya secara lengkap. Dari mulai obat-obatannya kita lengkap di sini. Ada yang lini pertama, lini kedua ada. Yang kedua
kita punya alat untuk mendeteksi terjadinya sirosis tadi ya, komplikasi hepatitis yang berupa sirosis yang bisa berpotensi menjadi kanker hati. Bahkan di level yang sebelum terjadi sirosis, jadi di fibrosis signifikan. Jadi terjadi fibrosis awal, kita ada alatnya fibroscan untuk mendeteksi. Jadi bisa ketahuan dari awal apakah sudah terjadi fibrosis atau sirosis yang awal-awal atau belum. Itu juga ada di rumah sakit ini. Kemudian level berikutnya kita punya alat untuk mendiagnosis kanker hati tanpa operasi. Ya, jadi kita ada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan patologi yang bisa dilakukan jika terjadi kecurigaan ke arah kanker hati. Gimana nih dok tadi caranya dok, keunggulannya yang di Margono yang tadi dikatakan bahwa kanker hati itu bisa disembuhkan tanpa operasi ya dok? Kanker hati ada dua. Kanker hati bisa didiagnosis tanpa operasi, dan yang kedua kanker hati pada stadium tertentu bisa diobati tanpa operasi. Namun ini pengobatan untuk termasuknya paliatif, maksud saya paliatif dengan syarat tertentu. Wah, luar biasa sekali ya dok. Kalau di Margono ini sudah tercover BPJS semua dok? Betul. Untuk penanganan hepatitis. Betul. Jadi sedulur semuanya jangan risau, jangan takut. Kalau misalkan nih menemukan saudara atau keluarga ya dok yang terkena hepatitis, segera dibawa ke Rumah Sakit Margono saja. Nanti akan ketemu dengan dokter-dokter kita, salah satunya dengan Dokter Makmun gitu ya dok. Gini dok, kan kadang ada orang awam nih dok atau sedulur Margono nih menanyakan bahwa kalau kita terkena hepatitis, kita bisa menikah dan punya anak gak sih dok? Gitu. Betul, pertanyaan yang kadang ditanyakan ya sama pasangan muda atau yang belum menikah. Bisa ya Mbak Titis. Jadi pasien yang memiliki hepatitis B, anak-anak muda misalnya gitu, gak usah risau. Program sekarang sebenarnya juga dari lama ya, itu memungkinkan untuk tetap punya anak. Tetap bisa menikah, tetap punya anak. Pemerintah mensupport untuk terapi dan bahkan pemeriksaannya di puskesmas. Kemudian untuk obat-obatannya juga sudah ada untuk pencegahan penularan pada bayi. Nah itu. Tapi sekali lagi untuk yang sudah punya pasangan dan sudah tahu bahwa dia punya hepatitis, sebaiknya ke dokter, edukasi supaya tidak salah paham, baik kepada pasangannya maupun dia sendiri, bagaimana untuk menghandlenya supaya bisa berlanjut. Yang diusahakan dua-duanya sehat, bisa menikah dan aman untuk anak gitu. Itu bisa menular nggak dok? Seberapa persennya dok? Bisa menular atau nggak kepada anaknya? Jadi memang kalau di Indonesia penularan hepatitis B itu ada dua jalur yang utama, jalur vertikal ibu ke anak, dan yang kedua jalur horizontal antara penularan mungkin melalui tadi hubungan suami istri seperti itu, atau produk-produk cairan seperti darah seperti itu ya. Jadi ya bisa, cuman kita sudah proteksi sesuai dengan kriteria dari awal ya dok. Dari sebelum menikah kita sudah proteksi. Betul. Jadi begitu ya sedulur semua, jangan risau, jangan takut. Semua bisa terobati, bisa sembuh kalau sedulur semua mau berobat. Sudah banyak sekali ya dok yang kita perbincangkan. Sama terakhir nih dok, saya mau tanya. Kalau misalkan sudah diobatin, itu dalam masa pengobatan masih bisa menularkan apa enggak? Baik ya, pertanyaan yang penting sekali. Jadi hepatitis B itu kalau sudah diobati, nanti kita evaluasi untuk viral load-nya dan keaktifan dari virusnya untuk replikasinya. Targetnya yang pertama bisa turun sampai mungkin tidak terdeteksi HBV DNA-nya atau viral load-nya itu. Nah pertanyaannya, apakah pasien atau yang sudah berobat itu bisa menularkan? Selama BSAG-nya masih positif, artinya masih terdeteksi virus, ada kemungkinan kecil masih bisa menularkan. Nah makanya penting untuk selalu menjaga gaya hidup sehat tadi, kebersihan dan juga untuk proteksi pada anggota atau orang terdekat melalui vaksinasi tadi, karena itu yang paling penting. Tidak boleh menyepelekan termasuknya ya, walaupun sudah pengobatan tetap harus dijaga. Seperti dan yang kedua, gaya hidup yang tidak sehat seperti berganti pasangan itu sangat dilarang ya, sangat berisiko sekali karena kita tidak tahu viral load orang yang katakan barangkali memiliki hepatitis B. Ada satu studi ya, atau ada satu
pendapat dari pakar ya menyatakan kalau misalnya pun sudah vaksin, tapi kalau terpapar dengan orang yang viral load-nya tinggi, masih ada kemungkinan untuk terkena lagi gitu. Karena vaksinasi penting untuk diselesaikan secara tuntas ya, supaya proteksinya maksimal. Kadang-kadang baru vaksin 1 kali terus merasa sudah selesai, sebaiknya diselesaikan karena ada kadar titer anti HBs yang memang standarnya untuk proteksi maksimal. Nah, itu yang dianggap cukup untuk memproteksi. Jadi penting sekali lagi gaya hidup sehat ya tetap harus dipertahankan walaupun sudah pengobatan, dan melindungi orang sekitar dengan cara vaksinasi itu sangat dianjurkan. Wah, ternyata banyak sekali ya Dok yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Oke, sedulur Margono, sebelum kita mengakhiri perbincangan pada pagi hari ini, boleh nih Dok closing statement dulu atau pesan untuk sedulur Margono, Dok. Baik, untuk para sedulur Margono semua, seperti kita sudah bicarakan tadi bahwa hepatitis ini penting ya untuk diperhatikan, terutama hepatitis B dan C. Hepatitis B dan terutama hepatitis C bisa disembuhkan. Jadi jika memiliki salah satunya, jangan lupa atau jangan takut untuk ke dokter untuk konsultasi dan pengobatan. Yang kedua, kalau ada anggota keluarga yang memiliki atau pernah terdeteksi punya penyakit liver atau kuning, anggota keluarga itu diperiksakan untuk hepatitisnya, dan jika memang ada hepatitis untuk anggota keluarga yang lain, segera periksa juga apakah memiliki hepatitis juga dan akan mengikuti program untuk pengobatannya. Ketiga, bagi yang sudah terkena hepatitis, jangan takut untuk berobat, jangan disembunyikan, sayangi keluarga atau orang terdekat untuk memproteksi mereka. Semakin mengerti cara menjaganya, makin aman buat mereka. Yang keempat, buat yang sudah dalam pengobatan, tetap lanjutkan pengobatan dulu, selalu kontak dengan dokter atau tenaga medis, jangan menghentikan pengobatan sendiri ya, walaupun sudah bagus, kondisi tidak ada keluhan dan lain-lain. Karena komplikasi menghentikan obat sendiri bisa muncul tanpa diduga atau dirasakan. Dan terakhir, bagi yang sudah fase ke arah sirosis atau bahkan kanker hati, tetap lanjutkan pengobatan juga untuk menjaga komplikasinya, jangan sampai ke fase yang lebih lanjut gitu. Dan keluarga juga supaya lebih tahu tentang penyakitnya, sehingga keluarga yang lain bisa menghindari atau mencegah lebih dini. Demikian. Oke nih Dok, untuk sedulur Margono yang mau berkonsultasi nih Dok, bisa datang ke Rumah Sakit Margono di hari apa aja nih Dok? Baik, untuk pelayanan gastrohepatologi Poli Margono dari hari Senin sampai hari Sabtu kita buka polinya. Untuk saya praktik di hari Senin dan Jumat. Oke, dari jam 8 sampai dengan selesai Dok? Betul. Oke, untuk yang VIP-nya nih Dok? Untuk VIP saya praktek di hari Selasa. Di hari Selasanya aja. Oke, jadi begitu ya sedulur Margono semuanya. Segera datang langsung ke Margono saja. Nanti bisa ketemu dengan dokter-dokter kita yang sudah kompeten. Salah satunya dengan Dokter Makmun. Oke, terima kasih Dokter Makmun sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami di sini dan sudah menularkan banyak ilmu yang bermanfaat untuk sedulur Margono semuanya. Oke, terima kasih Dokter Makmun atas waktunya. Terima kasih juga Mbak Titis, terima kasih juga untuk semua sedulur Margono di rumah. Semoga informasi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya Titis Muslimah dan Dokter Makmun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.